Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa dalam program Jejak Langkah episode yang ke-74. Kita akan melanjutkan kajian kita mengambil pelajaran dari jejak sejarah dinasti Umayyah. Kita sudah mengambil sejumlah episode menceritakan bagaimana peralihan sistem kepemimpinan atau kekhalifahan di dalam umat Islam itu dari zamannya Khulafaur Rasyidin yang berbasis pada keumatan menjadi sistem dinasti pada Bani Umayyah. Dan kita sudah membahas sampai khalifah yang ke-8, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Kita sudah membahasnya di episode yang lalu bahwa Umar bin Abdul Aziz adalah salah satu khalifah yang terbaik dari zamannya dinasti Umayyah ini. Kita bisa mengambil pelajaran banyak dari beliau meskipun kekuasaannya hanya sekitar 3 tahun belaka. Dikarenakan terjadi konflik-konflik politik, rebutan kekuasaan di dalam sistem dinasti itu. Dikarenakan sistem dinasti tidak berbasis pada kesepakatan kriteria seorang pemimpin, melainkan hanya penunjukan dari khalifah sebelumnya kepada khalifah berikutnya atau putra mahkotanya, maka disitulah bisa memunculkan masalah perebutan kekuasaan. Dan perebutan kekuasaan itu terjadi di antara keluarga itu sendiri. Nah, kita melihat hal itu. Sepanjang pergantian kepemimpinan pada 8 khalifah itu terjadi masalah itu. Secara umum ada 2 jalur keturunan di dalam Bani Umayyah itu. Yang pertama adalah jalurnya Abu Sufyan dan yang kedua adalah jalurnya Marwan bin Al-Hakam. Pendiri dari Bani Umayyah adalah dari jalur keturunan Abu Sufyan, yaitu khalifah pertamanya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan yang mengganti sistem keumatan dari Khulafaur Rasyidin menjadi sistem dinasti. Dikarenakan Muawiyah itu memiliki kekuatan militer yang tangguh ketika dia masih menjadi gubernur di negeri Syam pada zaman kepemimpinan atau kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, maka dia bisa menegakkan dan mendirikan dinasti Umayyah itu dan berkuasa cukup panjang, yaitu 19 tahun lamanya. Tetapi kemudian ketika diwariskan kepada anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah, hanya bisa bertahan 3 tahun. Diwariskan lagi kepada anaknya Yazid, yaitu Muawiyah II bin Yazid, hanya bertahan 1 tahun. Kemudian kita melihat dalam catatan sejarah itu jalurnya Abu Sufyan, Muawiyah, Yazid, dan Muawiyah II ini kemudian runtuh, selesai, habis, dan kemudian digantikan oleh jalur keturunan yang berbeda, yaitu Marwan bin Al-Hakam. Di mana jalur Marwan bin Al-Hakam inilah yang kemudian menurunkan khalifah-khalifah yang paling banyak di dalam Bani Umayyah. Dari jalur Abu Sufyan itu hanya bertahan pada 3 khalifah saja, Muawiyah, Yazid, dan Muawiyah II, dan kekuasaannya sekitar 23 tahun. Tetapi ketika berganti ke jalurnya Marwan bin Al-Hakam, dia bisa berkuasa lebih panjang, yaitu sekitar 66 tahun lamanya dengan 11 khalifah. Yang kualitasnya ada yang bagus dan kemudian ada yang buruk, dan terjadi perebutan kekuasaan di dalam keluarga atau dinasti itu sendiri. Oke sahabat sekalian, kita telah mengambil pelajaran yang banyak terkait dengan pergolakan politik ini. Kita sudah sampai pada khalifah yang ke-8 dan tidak lama lagi dalam 2 episode ke depan kita akan melihat saat-saat keruntuhan Bani Umayyah itu. Tetapi di episode kali ini mari kita
fokus kepada pergantian kekuasaan dari zamannya Umar bin Abdul Aziz kepada khalifah berikutnya, yaitu Yazid bin Abdul Malik, dan kemudian digantikan lagi oleh Hisham bin Abdul Malik. Dua khalifah pengganti dari Umar bin Abdul Aziz ini saya jadikan satu kajiannya karena memiliki karakter yang sama, dan ini menjadi babak-babak terakhir sebelum nanti kita bercerita saat-saat keruntuhan dinasti Umayyah itu di episode yang berikutnya. Kita sudah membahas di episode yang lalu betapa Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu adalah khalifah yang dicatat dengan tinta emas di dalam kekhalifahan Bani Umayyah ini. Meskipun beliau hanya bisa bertahan 3 tahun. Kalau ditambah dengan khalifah yang sebelumnya yang sevisi dengan beliau, yaitu Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, maka dua-duanya ini bertahan kira-kira sekitar 5 tahun. Sulaiman bin Abdul Malik bertahan 2 tahun, sedangkan Umar bin Abdul Aziz bertahan 3 tahun. Dua khalifah ini memiliki karakter yang sama, yaitu tidak ingin menggunakan kekuatan militer untuk memerintah di dalam negeri maupun melakukan perluasan wilayah ke luar negeri. Mereka lebih mengutamakan pada pembangunan masyarakatnya, umatnya, untuk mensejahterakan dan kemudian memberikan pelayanan yang baik kepada umatnya. Dan yang kedua, mengurangi privilege atau keistimewaan pejabat-pejabat pemerintahan yang waktu itu memiliki gap yang sangat besar dengan rakyatnya. Mereka bermewah-mewah dengan segala macam fasilitasnya, memiliki tanah yang luas dan sebagainya. Itu yang dipangkas oleh dua khalifah ini, Sulaiman dan Umar bin Abdul Aziz itu. Bahkan kemudian di zamannya Umar bin Abdul Aziz itu, selain pendekatan keekonomian, kemudian pelayanan pada masyarakat, pendidikan dan dakwah itu sangat diutamakan. Perhatian kepada dunia pendidikan, kepada guru-guru, kepada pusat-pusat pendidikan, dan penerjemahan buku-buku termasuk kitab hadis yang itulah pertama kalinya disusun secara resmi oleh pemerintah, oleh negara, yaitu di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Sayangnya mereka ini kemudian memiliki periode kekuasaan yang singkat, dikarenakan dari sisi militer dan pejabat yang waktu itu disingkirkan, diganti dengan orang-orang pejabat-pejabat yang memiliki kualitas pelayanan yang baik kepada umat. Mereka rupanya sakit hati, sehingga Sulaiman bin Abdul Malik maupun Umar bin Abdul Aziz itu meninggal dalam usia yang sangat muda. Kenapa? Karena terjadi konspirasi politik untuk menghabisi mereka. Sulaiman bin Abdul Malik meninggal hanya dalam masa pemerintahan 2 tahun. Dilanjutkan oleh Umar bin Abdul Aziz, juga mengalami kematian, diracun. Kekuasaannya hanya berjalan selama 3 tahun. Tetapi dalam 5 tahun ini terjadilah orientasi politik yang berbeda dengan era sebelumnya yang lebih bersifat militeristik. Di era ini terjadi orientasi politik yang lebih bersifat pada kesejahteraan dan pelayanan kepada umat serta dakwah. Nah, di dalam catatan sejarah kita melihat bahwa di zamannya Umar bin Abdul Aziz ini terjadi gelombang mu'alaf yang berbondong-bondong masuk Islam dikarenakan cara dakwah, cara pendekatan kepada umat yang dianggap sangat Islami. Nah, sahabat sekalian, pengganti dari Umar bin Abdul Aziz adalah Yazid II bin Abdul Malik. Dia ini adalah faksi yang tidak sepakat secara politik terhadap policy dari Sulaiman bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Di mana Sulaiman ini sesungguhnya adalah saudara tiri dari Yazid, sang pengganti ini. Sedangkan Umar bin Abdul Aziz adalah sepupu dari Yazid II bin Abdul Malik ini. Nah, saudara tiri dari Sulaiman bin Abdul Malik inilah, yaitu Yazid bin Abdul Malik, yang menggantikan
Umar bin Abdul Aziz, dan ternyata dia kemudian mengganti seluruh policy dari Sulaiman maupun Umar bin Abdul Aziz yang tadinya non-militeristik dan lebih mengutamakan pelayanan, diplomasi, dan kesejahteraan umat, diganti kembali menjadi militeristik. Dikembalikan pada policy yang sebelumnya yang menjadi tulang punggung kekuasaan Bani Umayyah selama itu. Nah sahabat sekalian, maka dengan jelas kita bisa melihat adanya perebutan pengaruh, perebutan kekuasaan dari faksi-faksi yang berbeda di dalam keluarga Bani Umayyah itu sendiri. Di zamannya Yazid II bin Abdul Malik ini, kekuatan militer dikembalikan lagi ke panggung politik. Dan kemudian orientasi dari kebijakan politiknya sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Karena itu kemudian masyarakat melakukan pemberontakan kembali terhadap kekuasaan Bani Umayyah itu. Kalangan oposisi yang tadinya bisa dirangkul oleh Umar bin Abdul Aziz untuk melakukan pembangunan bersama terhadap umat, dilakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat diplomasi, dan kemudian kepada negara-negara tetangga juga tidak dilakukan pendekatan militeristik, melainkan juga dengan diplomasi dan dakwah. Itu berubah secara frontal pada zamannya Yazid bin Abdul Malik ini. Dia kembali melakukan penaklukan, serangan-serangan kepada negeri-negeri tetangga, khususnya kekuasaan Romawi, kemudian mengembangkannya ke arah Andalusia, kemudian lebih ke utara lagi, ke kawasan Kaukasus. Di utaranya Turki, di sana ada Georgia, ada Armenia, ada Azerbaijan, dan seterusnya. Jadi dia mengembalikan orientasi politiknya untuk membangun kekuasaan dan wilayah yang lebih luas. Itu ke luar negerinya. Sedangkan ke dalam negeri dia juga melakukan penekanan, penindasan secara militeristik terhadap kaum oposisi. Sehingga muncullah pemberontakan-pemberontakan di zamannya Yazid bin Abdul Malik ini. Ini mengingatkan kita kepada Yazid yang lain, yaitu Yazid bin Muawiyah, khalifah yang kedua. Dan ternyata memang Yazid II bin Abdul Malik ini adalah keturunan dari Yazid yang pertama itu, dari jalur ibu, yaitu Atikah binti Yazid yang pertama, yang dinikahi oleh Abdul Malik, anak dari Marwan bin Al-Hakam. Sehingga ada yang mengatakan di Yazid II inilah sesungguhnya generasi Bani Umayyah itu bertemu dari jalurnya Abu Sufyan dengan jalurnya Marwan bin Al-Hakam. Bertemu di Yazid II ini. Nah sahabat sekalian, di dalam masa pemerintahannya yang berjalan selama 4 tahun, yaitu antara tahun 720 sampai 724, dia melakukan pendekatan yang sangat keras, baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri. Dan ujung-ujungnya dia kemudian mengalami kematian di usia muda juga, dikarenakan intrik-intrik politik dan perebutan kekuasaan di dalam pemerintahannya sendiri. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz yang wafat muda dalam usia 37 tahun karena diracun itu, ternyata Yazid bin Abdul Malik ini juga meninggal dalam usia sangat muda, sama, yaitu sekitar 37 tahun. Nah maka kita melihat bahwa ini adalah terjadi dikarenakan intrik-intrik politik seiring dengan perebutan kekuasaan itu. Nah, dalam catatan sejarah terlihat bahwa dia sedang memiliki persaingan perebutan kekuasaan itu dengan saudara tirinya yang lain. Sama-sama putra dari Abdul Malik. Jadi Abdul Malik sebagai khalifah yang sebelumnya itu memiliki 4 putra yang semuanya menjadi khalifah. Pengganti dari Abdul Malik adalah Walid bin Abdul Malik yang bisa berkuasa 10 tahun. Dari Walid bin Abdul Malik digantikan oleh Sulaiman bin Abdul Malik yang hanya berkuasa selama 2 tahun.
Ketika Sulaiman wafat, seharusnya digantikan oleh adik tirinya, anak dari Abdul Malik juga, yaitu Yazid bin Abdul Malik. Dan setelah itu putra mahkota keempatnya adalah Hisham bin Abdul Malik. Jadi 4 anak dari Abdul Malik inilah yang oleh Abdul Malik disiapkan untuk meneruskan kekuasaannya. Tetapi kita melihat dalam sejarah dari Walid bin Abdul Malik berganti kepada Sulaiman bin Abdul Malik, tetapi kemudian tidak diwariskan kepada adiknya karena di situ terjadi perbedaan arah politik. Oleh Sulaiman diwariskan kepada Umar bin Abdul Aziz, di mana Abdul Aziz adalah adik dari Abdul Malik yang wafat ketika terjadi perebutan kekuasaan juga. Nah, maka sahabat sekalian, kita melihat di sini terjadi intrik politik di dalam keluarga itu. Maka Sulaiman bin Abdul Malik terbunuh, dilanjutkan oleh Umar bin Abdul Aziz juga terbunuh 2 tahun dan 3 tahun, dilanjutkan kemudian diambil alih oleh Yazid bin Abdul Malik dan dia bertahan hanya sekitar 4 tahun. Kemudian digantikan oleh adiknya, yaitu Hisham bin Abdul Malik. Maka kita melihat dalam catatan sejarah, di tangan Hisham bin Abdul Malik inilah pemerintahan Bani Umayyah menjadi stabil kembali. Dia melakukan 2 hal secara sekaligus. Secara militeristik, dia melakukan tekanan-tekanan dan perluasan kekuasaan yang diperlukan bagi kekuasaan Bani Umayyah itu. Di antaranya dia menganeksasi sejumlah wilayah yang dikuasai oleh Romawi, baik itu yang ada di kawasan Afrika Utara, kemudian masuk ke Andalusia, dan kemudian kawasan-kawasan Turki sampai ke utara, sampai ke Asia Kecil, sampai ke kawasan Kaukasus, di mana di sana ada Armenia, Georgia, Azerbaijan, dan seterusnya. Dan kemudian melanjutkan lagi ke kawasan timur seperti ke kawasan India dan sekitarnya. Itu dilakukan di zamannya Hisham bin Abdul Malik. Tetapi dalam waktu yang bersamaan dia tidak mengabaikan pembangunan di dalam negeri. Dia mengambil pelajaran dari zamannya Umar bin Abdul Aziz untuk memberikan pelayanan, kesejahteraan, membangun pusat-pusat pendidikan, bahkan di bidang seni dan sastra. Hisham ini dikenal memiliki kesukaan terhadap bidang itu. Sehingga di zaman dia ini dilakukanlah penerjemahan buku-buku seni dan sastra dari berbagai bahasa. Termasuk juga buku-buku ilmiah di bidang sains, ilmu pengetahuan, eksakta, filsafat, dan lain sebagainya dari berbagai bangsa dan bahasa yang memiliki peradaban lebih dulu, lebih maju sebelum zamannya kekhalifahan Hisham bin Abdul Malik itu. Maka tidak heran Khalifah Hisham bin Abdul Malik bisa menguasai atau menjalankan pemerintahannya selama 19 tahun lebih. Ini mirip dengan yang terjadi pada Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu sekitar 19 tahun masa pemerintahannya, dikarenakan bertumpu pada kekuatan militer untuk menstabilkan situasi politik, keamanan dan pertahanan, ditambah lagi kemampuan administrasi yang baik. Hisham bin Abdul Malik melakukan pemerintahannya atau menguasai pemerintahannya dari tahun 724 sampai 743. Dia kemudian wafat pada usia 52 tahun karena sakit. Sepeninggal dari Hisham bin Abdul Malik ini, terjadilah perebutan kekuasaan yang akan mengantarkan runtuhnya Bani Umayyah di 7 tahun berikutnya, berganti-ganti kekuasaan dari khalifah satu ke khalifah yang lainnya. Yang itu akan kita bahas di episode yang berikutnya, bagaimana proses terjadinya keruntuhan Bani Umayyah dan kemudian diambil alih oleh Bani yang lain, yaitu Bani Abbasiyah. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini terkait dengan pergolakan politik yang terjadi pada dinasti Umayyah.
Pergolakan politik dengan umat maupun pergolakan politik terkait dengan perebutan kekuasaan dikarenakan sistem yang dipakai adalah sistem dinasti, bukan memilih pemimpin terbaik dari umat dengan kriteria yang disepakati yang terbaik, melainkan diwariskan kepada keturunannya tanpa mengikuti aturan yang jelas, sehingga terjadilah perebutan itu dan selalu memakan korban di antara keluarga itu sendiri. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa di dalam jejak-jejak sejarah umat Islam itu terdapat hikmah-hikmah yang sangat bermanfaat buat kita semua di era sekarang ini. Yang baik kita ambil dan kita teladani, yang buruk, yang memunculkan masalah tentu saja harus kita tinggalkan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.